Kali ini kita akan bahas sedikit banyak definisi atau pengertian atau istilah tentang human error. Ya, teman-teman, nanti kita akan bahas tipe-tipe jenis unsafe act. Itu ada error dan violation. Nah, kita bahas pelan-pelan. Apa itu error, kemudian nanti apa itu violation dan sebagainya. Sebenarnya manusia melakukan kesalahan itu sebenarnya sudah fitrah, sudah bawaan dari sana gitu ya. Sudah melakukan kesalahan itu sudah bawaan, cuma memang harus diminimize. Bagaimana cara minimize-nya nanti juga ada beberapa di video terakhir, ada namanya error management strategi. Jadi harus dibahas, harus fitrahnya ini harus dikelola supaya tidak membahayakan kesalahan atau keselamatan orang lain atau menjadi bahaya secara keseluruhan. Itu kita harus memahami proses performa manusia itu sendiri, bagaimana manusia bertindak, bagaimana manusia berpikir dan sebagainya mengelola informasi. Kita sudah bahas tuh di video-video sebelumnya, jadi teman-teman bisa baca tentang video-video di sebelumnya ya. Kemudian bagaimana prosedur accident terjadi karena faktor dari human error. Jadi human error bisa juga terjadi karena ada kesalahan perencanaan dan eksekusi dari tujuan yang diharapkan. Ini sebenarnya definisinya sih, ada perencanaan, eksekusinya salah dari tujuan yang ingin diharapkan. Nah, itu jadi error. Jadi nanti ada basic error type, ada slip, lapse, sama mistake dan sebagainya. Nanti kita bahas pelan-pelan. Jadi human error di aviasi penerbangan ini ada beberapa hasil ya, tahun dari 2007 sampai 2013 tentang penyebab kecelakaan. Ini datanya dari KNKT kalau saya tidak salah. Jadi ada sekian persen akibat dari human factor, environment, technical factor dan sebagainya. Jadi ini tentang unsafe act atau kegiatan yang tidak menimbulkan keselamatan versus human performance. Kita sudah sering bahas human performance di video-video sebelumnya. Di unsafe act itu ada dua, kegiatan yang tidak bahaya atau kegiatan yang membahayakan. Itu yang bisa disebabkan oleh error itu sendiri atau kegiatan yang disebabkan oleh violation. Violation itu ibarat kayak pelanggaran yang bisa mengakibatkan suatu kecelakaan. Jadi kalau human performance itu ada kognitif, itu terkait pengetahuan, psikomotorik terkait dengan skill dan attitude, dan efektif terkait dengan attitude. Nah, di human performance ini kita sedikit bahas tentang kognitif ya, task kognitif error. Jadi dia sudah punya pengetahuan, cuman pada saat eksekusinya dia salah. Mungkin jam terbang juga mungkin belum banyak, atau memang pada saat itu ada gangguan-gangguan yang mengakibatkan keputusan yang diambilnya jadi salah. Ini terkait dengan cognitive task error gitu ya. Kemudian generis error modeling system dari James Reason diantara seperti ini. Teman-teman bisa baca atau bisa pause sebentar kalau ingin teman-teman mendalami tentang unsafe act atau tindakan yang membahayakan. Jadi ada unintended action dan ada intended action, yaitu ada error dan violation atau pelanggaran. Jadi dibedakan itu masing-masing kategori menurut James Reason. Error sendiri tadi sudah sempat kita bahas ya pengertiannya. Jadi kegagalan dalam melakukan perencanaan terkait dengan eksekusi pada tujuan yang ingin dicapai. Jadi kita sudah sedikit membahas di atas. Di violation sendiri, yaitu memang ini pelanggaran ya. Dia ada kesengajaan, dimaksud ada penyimpangan niat dari prosedur dan standar yang berlaku. Jadi memang dia sifatnya sengaja, dan ini sangat membahayakan sebenarnya kalau tidak dikelola oleh organisasi sebelum itu terjadi. Jadi ini basic error types, slips, jadi ada slip, lapse gitu ya. Kalau slip berhubungan dengan attention failure, jadi kegagalan perhatian. Apalagi kalau misalkan kondisinya lagi aman dan terbiasa melakukan, biasanya justru kesalahan sering terjadi di sana. Jadi ini ada mistiming, misordering dan sebagainya. Lapse, ini teman-teman bisa pause sebentar untuk bisa lebih dalam terkait lapse. Memory failure, itu ada kegagalan memori. Kegagalan memori, tidak menyatukan item yang direncanakan, salah menempatkan keputusan, kemudian melupakan maksud yang ingin disampaikan. Nah, ini kemudian mistake. Ini bagian dari intended action.
Jadi ada knowledge based mistake sama rule based mistake ya. Mistake itu sendiri adalah perencanaan yang tidak cukup untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi ada sifatnya ada rule based, jadi mereka salah menerapkan aturan yang berlaku, kemudian juga salah mungkin penerapannya, prosedur yang dibuat itu salah untuk diaplikasikan. Jadi ada untuk knowledge based mistake ini umumnya terjadi pada pemula yang baru belajar atau mungkin on the job training karena pengetahuan yang terbatas. Nah, error-error ini harus dikelola dengan beberapa strategi. Ada 4 strategi yang bagaimana mengelola sebuah error, yaitu yang pertama diantaranya adalah error prevention. Jadi mencegah sebelum error itu terjadi lagi. Ini kita harus bikin konsep atau desain bagaimana untuk bisa mencegah agar kesalahan ini tidak terulang kembali. Kemudian yang kedua adalah error detection, yaitu mendeteksi jenis-jenis kesalahan sekecil apapun secepat dan sejelas mungkin. Jadi kesalahan ini dapat berupa terdeteksi oleh orang yang melakukannya, dia paham, dia sadar, kemudian oleh lingkungan sekitar atau mungkin terlihat atau termantau oleh sistem yang dibuat oleh orang lain. Error management strategi yang ketiga adalah error recovery, yaitu bagaimana bertujuan untuk memudahkan pemulihan sistem dengan cepat ke keadaan amannya setelah kesalahan dilakukan. Jadi recover, jadi harus dilakukan dengan sesegera mungkin melalui sistem, melalui desain atau melalui konsep yang sudah dibuat oleh organisasi. Yang keempat adalah error tolerance. Jadi toleransi kesalahan yang bertujuan untuk membuat sistem toleran terhadap kesalahan, bukan toleran jadi dia memperkecil tingkat kesalahannya, meminimalkan konsekuensi kesalahan. Demikian teman-teman untuk penjelasan